wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua untuk dipimpin doanya. Siap. Mulai pelajaran pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian, sehat keadaan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tentunya sehat semuanya. Kemudian dengan kesehatan itu kita semuanya di sini bisa mencari ilmu atau menuntut ilmu yang mana menjadi tujuan kalian untuk datang ke sekolah ini. Semoga dengan tujuan kalian niat yang bagus, insya Allah nantinya pun akan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya ilmu tersebut akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak absen terlebih dahulu. Ya, Adinda hadir. Ya, Amru Hadir. Anissa, Hadir. Aulia, Hadir. Citra, Hadir. Deswita, Ika Zakia, Hadir. Nur Malia, Hadir. Taufik, Hadir. Tiwi, Hadir. Zahra. Hadir. Ya, anak sekalian. Semangat tuh? Enggak ya? Semangat ya? Iya. Kenapa? Materi yang sudah kita kemarin sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas ini sangat penting sekali. Bapak sudah bilang dan kalian, dan ini adalah proses yang sangat baik. Yang mana proses ini nanti kita akan menjadikan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah bilang dengan kalian, utamakan prosesnya, bukan hasilnya. Mungkin kalau kita tidak tahu prosesnya, kita tidak akan bisa untuk melaksanakannya. Kita sudah pernah nih belajar materi jenazah. Belajar saja, membaca saja, tanpa kalian pahami, tanpa kalian praktekkan, di sini kalian pun tidak akan bisa. Nah, kemarin Bapak sudah kasih tugas dengan kalian anak sekalian, yang mana untuk membuat praktek memandikan dan mengkafani jenazah yang sudah dikirimkan linknya ya ke YouTube, kemudian linknya dikirimkan ke Bapak. Nah, itu adalah salah satu dari kegiatan kita. Kemarin kita sudah bahas ya hukum merawat jenazah. Kemarin hukumnya apa? Fardu kifayah. Apabila sudah melaksanakan satu bagian satu orang, maka gugur kewajiban muslimnya Yang lain. Nah, kemudian kemarin kita sudah memandikan jenazah. Ada berapa ayat kemarin? 3. Kemudian sebelum kita mandikan jenazah, apa yang pertama kali kita laksanakan? Iya, kita tekan-tekan perutnya, kita bersihkan dulu kotorannya sehingga bersih. Tadi sudah ada 3 air. Berapa bilangan kita menyiram? 3. Iya, dengan bilangan kan? Boleh 5, 7, 9, dan 11. Setelah kita mandikan jenazah, apa proses selanjutnya? Kafani jenazah. Ada berapa kemarin laki-laki? Kayak contohnya? 3. Perempuan? 5 lapis ya. Mulai kita bungkus. Nah, anak sekalian, selanjutnya materi kita yaitu menyolatkan dan menguburkan jenazah. Kemarin kita sudah bahas ya, yang mana anak sekalian menyolatkan jenazah sudah, alhamdulillah. Ada berapa takbir yang sudah pernah? Ada berapa takbir? 4 takbir. 4 takbir ya. Nih, sholat jenazah ini bagi laki-laki. Imam hendaknya berdiri searah dengan kepala jenazah tersebut. Nah, ini apabila kita menyolatkan jenazah,
Jadi posisi imam ini mayit. Posisi imamnya di mana Pak? Di dekat kepala, sejajar dengan kepala. Kalau perempuan di mana? Sejajar dengan perut. Dan safnya berapa? Tiga. Tidak dua. Pak, bagaimana? Jangan memajuan semuanya. Pak, kalau ya ibaratnya menyolatkan 10 orang gimana Pak? Ya tergantung kalau 10 orang. Ya makanya kita nggak cuma takziah saja, nggak cuma datang saja, minimal bisa untuk menyolatkan. Datang, wudhu, ya sudah dikafani belum? Sudah. Bosan wudhu yang lain, sudah datang, sholat sendiri, nyolatin jenazah. Nah, ini sebagai penghormatan kita yang terakhir. Ini adalah proses menyolatkan jenazah. Nih, takbir 4 kali. Berdiri bagi yang mampu. Ini rukunnya, rukun sholat jenazah. Takbirnya 4 kali. Berdiri bagi yang mampu. Pak, saya nggak mampu berdiri, Pak gimana? Duduk boleh. Tiduran boleh nggak Pak? Boleh. Sama dengan kita apabila kita sholat. Makanya sholat ini Pak saya sakit, wajib sholat. Mau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, ya tiduran lah. Masa nggak bisa tiduran? Ya, Pak saya nggak bisa gini-gini Pak, dengan isyarat menghentikan. Allahu Akbar. Nggak mampu tuh mulutnya ngomong Pak, minimal. Saya nggak bisa berwudu Pak, saya nggak bisa jalan, diwudukan, nggak mampu Pak. Nah kalau saya sakit, nanti terkena dengan air saya sakit Pak, tayamum. Saya nggak bisa tayamum sendiri Pak, ditayamum oleh orang lain. Ini tuh saking wajibnya sholat. Nah ini adalah kita rukun sholat jenazah. Takbirnya 4 kali, nggak boleh takbir 3 kali. Berdiri bagi yang mampu, niat mendirikan sholat jenazah yang dimaksudkan. Maksudnya ini adalah niat. Dan yang terakhir adalah salam. Ini bacaannya Allahu Akbar. Kemudian dibaca apa Pak? Membaca surat Al-Fatihah. Apa surat Al-Fatihah? Yo, satu orang Bapak minta baca surat Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai seluruh alam semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang selalu Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini adalah untuk takbir yang pertama. Selanjutnya untuk takbir yang kedua, kita membaca apa di situ? Sholawat Nabi. Pak, saya nggak bisa sholawat Nabi Pak. Ya nggak mungkin, kita setiap hari sholawatnya lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta
kasihanilah dan maafkanlah segala dosanya. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah dan maafkannya segala dosanya. Ini dosa si mayit. Ini adalah takbir yang ketiga. Takbir yang keempat membaca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses mensolatkan jenazah. Nih, ini tanya ya. Kalau firlaha ini untuk perempuan, kemudian tahrimna ajraha untuk perempuan. Nah, yang selanjutnya adalah memakamkan mayat atau menguburkan mayit. Lihat ini. Sebelumnya telah dipersiapkan makam untuk jenazah, yakni tanah yang telah digali dan dibuat yang lahat sepanjang badan jenazah dalam tanah dibuat kira-kira segigi orang ditambah setengah-setengah dan lebarnya kira-kira 1 meter. Di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Ini maksudnya dikasih miringan ke arah kiblat. Nah, sampai di tempat pemakaman jenazah dibaringkan di dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap ke arah kiblat. Nih, setelah dimiringkan gimana Pak? Tali-talinya dilepas. Yang kedua, jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu, kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah sampai gaya lubang kubur itu rata. Tinggikan makam dan dari tanah pijakan sekitar 1 jengkal dan buatlah batu nisan untuk memberi tanda letak makam jenazah tersebut. Setelah itu pemakaman selesai dilakukan dengan mendoakan dan memberikan ampun kepada mayit. Ini adalah tata cara menguburkan jenazah. Dan setelah selesai, ini membayarkan hutangnya, meminta maafkan kepada tetangga, saudara dan para sahabatnya. Makanya sekalian, kalau mereka sudah keluarganya sudah ada yang meninggal, kamu pilih coba sebagai keluarganya di warung-warung Bu, mohon maaf dulu, apakah ibu ini utang di sini? Kalau nggak kan kadang-kadang disiarkan, apabila ada yang punya utang piutang, mohon menghubungi si keluarga si mayit. Kenapa? Nanti kalau masalah hutang ini akan dibawa sampai ke dibawa sampai anak sekalian, di sini coba kita lihat di LKPD yang sudah Pak Udori kasihkan kepada kalian semuanya. Kalau jenazah COVID semua pakai ruku. Nah ini Bapak tidak mau kalau kita sudah belajar ini sholat jenazah ini tidak ada rukunya, cuma 4 kali takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, baca shalawat Nabi, Allahu Akbar, doa kepada mayit, dan yang terakhir juga doa kepada mayit. Yang salah, nggak ada ruku-rukunya. Nih, ini kadang-kadang salah apa ya, viral. Ini ya, nanti bisa kalian ini, kemudian apa sholat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Tidak, karena sholat jenazah tidak ada rukunya. Nah ini ada contoh sholat jenazah. Inilah praktek sholat jenazah dilaksanakan secara berjamaah. Setelah kita berwudu, kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat jenazah. Adapun posisi berdiri imam, jika jenazah laki-laki, maka sejajar dengan kepala jenazah. Posisi berada di belakang imam. Lafaz buat sholat jenazah bagi imam, usalli ala hadal mayyit. Ingat-ingat ya, imam ini imam, makmum ini makmum. Ada anti lain Allah sendiri. Ingat-ingat.
usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ini jadi makmum niatnya. Kemudian takbir dibarengi niat di dalam hati mensalatkan jenazah. Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir kedua membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Bisa kalau praktek coba Ibrahim bikin seperti ini. fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga membaca doa bagi mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu minad damasi wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu jannata wa'idhu min azabil qabri aw min azabin nar. Selanjutnya takbir keempat, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Di KPD kalian pun sudah Bapak membawa jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. tengok sambil ya. Membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengikut jenazah dimaklumkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, Tuh, dilihat ada 2 macam. lahan dan syak. Oh, Lahan lahan dan syak. adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Syak sama lahan. Lahan lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim
toilet, ya. Ada berapa air, kemudian apa hal yang pertama kali sebelum kita mandikan jenazah? Kita katakan dulu terlebih dahulu mengeluarkan kotor. Boleh pertanyaan seperti itu? Ada berapa tali yang dalam apa bila kita mengkafani jenazah? Itu aja pertanyaannya pasti. Yuk sudah siap. Salam dulu. Bawa satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kawan-kawan kelompok saya akan menjelaskan tata cara penguburan jenazah. Pertama yaitu tata cara perawat jenazah. Apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam penguburan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menghidupkan. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah, yaitu seperti: 1. Berdasarkan mata dan memohonkanlah ampun kepada Allah SWT atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium mayat. Pertama yaitu memandikan jenazah. Orang yang berhak untuk memandikan jenazah adalah keluarga yang terdekat, yaitu termasuk muhrim, suami, dan istri. Apabila dari keluarga saudara tidak ada yang bisa memandikannya, barulah diserahkan kepada orang lain yang dapat dipercaya, yaitu orang yang dapat memandikan dan menjaga air atau keganjilan yang sekiranya ada pada jenazah. Bagi jenazah perempuan, yang memandikan juga perempuan, dan jika jenazah laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Syarat jenazah dimandikan adalah yang pertama orang Islam, yang kedua memandikan seluruh tubuh atau mungkin sebagian tubuh yang dapat ditemukannya walaupun sebagian atau sedikit. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid, sebab bagi orang yang meninggal karena pernah membela agama atau mati syahid tidak boleh dimandikan, dikafani atau disolatkan. Rasulullah SAW bersabda, itu Bismillahirrahmanirrahim. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yasilu qatlahu din walam yusalli alaihim, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan para korban perang Uhud dan tidak pula menyelamatkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan di atas meja yang miring atau tempat yang agak tinggi, supaya kencikan air dari bawah itu tidak sampai ke atas mengenai jenazah. Kemudian yang kedua, tempat untuk memandikan dicarikan tempat yang tertutup dan terlindungi. Kemudian di antara meja atau tempat memandikan, di atasnya diletakkan potongan pohon pisang kurang lebih 6 potong yang digunakan sebagai bantalan. Pada saat memandikan jenazah, diberi pakaian atau kain sarung agar auratnya tidak terbuka. Kemudian setelah disiapkan tempat memandikan, mayat diangkat dan diletakkan di atas pohon pisang yang berada di atas meja. Kemudian disiramkan ke seluruh tubuhnya dengan menggunakan air sabun. Lalu membersihkan kotoran seperti kotoran dari perutnya pada setiap lubang dengan menggunakan sarung tangan dengan cara ditekan pelan-pelan. Kalau perempuan itu di pusarnya, kalau laki-laki sejajar dengan kepala.
Pertama cara yang pakai adalah air biasa, Air sabun sama air air kapur baris. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada mintanya, oke sekarang di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Oh, silakan. Untuk mengkafani jenazah perempuan dan laki-laki itu berapa kali? Kalau untuk kali pasti semuanya 7 ya. Tapi kalau untuk kain, untuk lapisan kain, laki-laki disunahkan 3, kalau untuk perempuan 5. Yang penting bilangan gaji. Kalau tali untuk 7. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utara ya? Utara. Nah, sana selatan. Kepalanya. Karena ini jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam di tengah-tengah. Posisi imam di tengah-tengah. Dan posisi kalau andai kata jenazahnya laki-laki, posisi imam di sejajar dengan kepala. Biasanya kan kita cuma dalam keranda sudah nggak diinin lagi. Nah, seperti ini kepala. Usolli anak perempuan, usolli ala hadhil mayitati, arba'at takbirati fardhu kifayah. Kalau sendiri lillahi ta'ala, kalau makmum lillahi ta'ala, andai kata jadi imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian takbir kedua, Allahu akbar, baca salawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad boleh, mau lengkap juga boleh, seperti kita waktu sholat wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayat ketiga, Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa fir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cara menyolatkan jenazah. Kemudian menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah caranya gimana, Pak? Tadi kan di sebelah kiri, nih di sebelah utara. Nah, yang andai kata ini yang lahatnya. Posisinya apa seperti ini, Pak? Tidak, jenazah ini kita miringkan. Kita miringkan. Nah, ada seperti ini. Mukanya kita ciumkan ke dalam tanah. Seperti ini ya. Dan di sini ada batu golong, biasanya batu bundar-bundar dari tanah liat, bantalan sebagai kanan, di belakang kepala biasanya. Kemudian di sini, biasanya ada 5 atau 7. Tuh, ini seperti ini. Kemudian kita melepaskan. Pak, kalau nggak dilepas, Ya kalau nggak dilepas, susah untuk penguraian. yang dilepas yang Iya. lepasnya aja Pak, apa semua? Semuanya dilepas. Kalau namanya contoh nih kalian punya ada bangkai ikan atau bangkai apa, kamu plastikin coba. Penguraiannya lama, nanti dia meledaknya lama. Tapi kalau kita buka, biarkan saja, dia cepat penguraian. Sama seperti manusia. Kalau kita lepas ini kan nanti ini menggelembung. Ini anaknya kecil. Tapi kalau sudah meninggal dunia, mungkin sudah 3-4 hari ini kan kok seperti orang bongkar ya, bongkar gitu ya. Dan ini kan proses meledak. Itu kan susah, binget nggak? Iya. Iya, seperti dia. Jadi biar proses untuk penguraian, bukan karena takut nanti ini nyariin orang, suruh buka kali pocong, bang, buka kali pocong saya, susah malah. Ya seperti itu, biar cepat penguraiannya. Kita buka ya. Nah, boleh kita buka seperti ini. Hari. Nah, jelas? Jelas. Ini adalah tadi tata cara untuk praktek
memandikan, menyolatkan, mengkafani dan menyolatkan sekaligus menguburkan jenazah. Ini adalah hukumnya fardu kifayah. Jelas? Cukup di jenazah. Dari berapa takbir tadi? 4 takbir. Takbir yang pertama membaca, kemudian salawat Nabi, dan doa ketiga dan keempat doa bagi mayit. Tadi gimana posisi imamnya waktu jenazahnya laki-laki? Kalau perempuan? Iya. Setelah itu setelah kita sholatkan, kemudian kita menguburkan jenazah. Tadi ada 2 yang lubang, ya, ada lubang syak dan lahar. Kalau lahar itu dia seperti agak ya, kalau syak itu di tengah-tengah seperti parit. Nah, kemudian setelah jenazah dimasukkan, kemudian kita miringkan menghadapkan ke kiblat. Miringnya kemana Pak? Ke sebelah kanan. Mana kiblat sana ya? Nah, kanan seperti ini posisinya. Nah, kan makanya kita waktu kita mengkafani jenazah, tahunya di sebelah kiri. Kita lepas, kita hadapkan ke arah kiblat. Setelah itu kita tutup, dan tadi tidak lupa kita menundukkan, meninggikan sedikit. Apa fungsinya Pak? Biar tahu di situ ada kuburan, biar tidak dihinakan oleh orang lain. Seperti ini sebagai bentuk penghormatan. Jelas di sini? Ada pertanyaan? Tidak cukup ya? Nah, seperti tugas selanjutnya, silakan kalian bikin video praktek dari memandikan, dari praktek mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah, di-upload di YouTube, kemudian linknya dikirimkan oleh Bapak sebagai bentuk tugas kalian. Itu saja. Ada pertanyaan? Cukup? Mungkin silakan LKPD-nya dikerjakan, dan di situ ada Google Form yang mana nanti sebagai penilaian harian kalian. Itu saja. Terima kasih Bapak Iri. Wassalamualaikum.